biarin. Nah, biarin nggak? Nah, coba. Nah, Jadi agenda tahunnya sama. tidak. Langsung deh. Bilang gue ada keributan di sini. Ada keributan, bilang aja di sini ada keributan. Kita tes, datang nggak mereka ke sini? Ya, biar ini aja. Kita tes dulu. Kalaupun memang ini ya kita berarti harus adanya perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang PWI Lahat Podcast. Kembali berjumpa dengan saya Agus Setiawan, host kali ini untuk PWI Lahat Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu sosok yang sudah sering kita kenal di kepolisian Polres Lahat terutama, yakni Kapolsek Merapi, Bapak Ibtu Chandra Kirana SHM. Selamat siang, Pak. Oh, siap. Sip. Salam komando. Siap, komando. Beliau ini sebelum menjabat sebagai Kapolsek Merapi ini sudah lama berkiprah. Ketika jadi perwira di tahun 2018, beliau ini menjadi Kanitpitsus. Lalu keluar daerah jadi Kapolsek Cengal di Oki, kemudian jadi Kasat Reskrim Polres Pegadaian, Bang, ya? Iya. Ya. Akhirnya kembali lagi ke Lahat. Kayaknya memang benar-benar semangat di Lahat ini. Jadi kali ini memang kita hadirkan beliau ini karena memang ada kasus. Nah, karena kita bicara polisi, memang utamanya bicara kasus. Tapi memang ini bukan untuk mengulik seperti apa, tapi memang untuk menjadi bahan perhatian kita. Yakni ironi seorang anak. Jadi seorang anak ini melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang tua, nenek. Jadi memang jadi perhatian serius. Jadi mungkin kita mengulik sedikit cerita dari Kapolsek ini, kenapa ini bisa terjadi. Jadi bisa diceritakan sedikit, Bang, di sini. Jadi terkait dengan kasus yang sempat viral ya kemarin, beberapa waktu yang lalu, terkait dengan anak yang melukai anggota keluarganya, dari orang tuanya, neneknya, kemudian juga adiknya ya. Jadi kalau kita boleh cerita, kasus itu sebenarnya berawal dari laporan masyarakat melalui 110. Nah, jadi Polri dalam hal ini punya namanya bantuan polisi ya, melalui 110. Jadi pada waktu itu kita mendapat laporan dari operator 110 yang langsung nyambung, masyarakat menelpon ada kejadian terkait keributan yang terjadi di daerah Lebuai, Bandung, yang menelpon ke operator 110. Nah, jadi dari 110 itu ini menyampaikan ke kita, menyampaikan ke Polsek yang berada di wilayah hukum tersebut. Kebetulan kejadian penganiayaan itu berada di wilayah Polsek Merapi. Jadi langsung menghubungi piket Polsek Merapi, kemudian dari piket kita itu menelpon saya sebagai Kapolsek. Kemudian saya meminta bantuan dari Kanit Binmas maupun Babin Kamtipmas yang ada berada di TKP, yang wilayah TKP tersebut. Kebetulan TKP itu di Desa Lebuai, Bandung ya. Jadi saya perintahkan Kanit Binmas bersama Babin Kamtipmas dan juga piket pada waktu itu untuk mengecek TKP. Jadi sebelum saya menyampaikan kronologi kejadian itu, jadi 110 yang sekarang memang kalau di Amerika ya, mungkin di tempat-tempat lain kan sudah lama. Ya. Nah, ini saya sampaikan juga. Jadi telepon 110 itu saat ini memang sudah sangat baik, yang menjadi programnya Bapak Kapolri, Polri dalam hal menerima laporan dari masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak perlu harus datang dulu lah ke. Jadi kalau kejadian awal, untuk mempercepat pelaporan ketika ada kejadian itu, masyarakat siapapun bisa nelpon dulu 110. Nah, contohnya ini, sehingga terjadi percepatan penanganan quick response yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang berada di lokasi. Jadi misalnya kejadian nggak usah harus di Merapi ya, Ya, betul. bisa di Kota Lahat, bisa aja di
di daerah Tanjung Sakti. Itu kalau ada kejadian Tanjung Sakti, Kikim, ada kejadian laka, kejadian pencurian, kebakaran segala macam yang kira-kira bisa, ini langsung lapor, telepon aja 110 dan itu bebas pulsa. Nanti akan terhubung ke operator, kemudian nanti dari dari sistem lapor itu akan mengarahkan di mana titik orang yang melapor, misalnya di Kikim Selatan misalnya ya, dari Kikim Selatan itu akan berarti karena Kikim Selatan masuk wilayah Lahat, maka akan diarahkan oleh sistem itu ke Polres terdekat, artinya Polres Lahat. Nah, ketika Polres Lahat, nanti operator yang akan menjawab operator Polres Lahat. Nah, dari Polres Lahat itulah nanti akan meneruskan ke Polsek terdekat untuk percepatan. Jadi tujuannya laporan 110 itu sebagai bentuk quick respon kepolisian untuk menangani ketika ada kejadian, ada pengaduan dari masyarakat. Walaupun nantinya secara administrasi harus buat laporan ke kantor polisi terdekat. Nah, jadi balik lagi ke kejadian tadi. Nah, jadi itulah tadi. Alhamdulillah dengan berkat laporan dari masyarakat mulai 110, sehingga kami cepat bergerak. Mendapat informasi itu kalau tidak salah kejadian itu sore kalau tidak salah ya. Sore, kemudian saya menelpon Kanit Bimas bersama Mobil Kamtibmas untuk mengecek kebenaran laporan informasi tersebut dengan segera mendatangi TKP bersama dengan Kanit Reskrim bersama anggota Reskrim, dan ternyata memang jadi ada laporan itu terkait adanya seorang anak yang melukai orang tuanya. Jadi kita cek ternyata benar Pak. Benar, dan karena takut karena korban ini membawa senjata tajam ya, jenis pisau cutter, sehingga setelah datang ke sana anggota bersama dengan pemerintah setempat dengan warga sekitar berusaha untuk mengamankan pelaku. Kebetulan pelaku masih ada di rumah karena warga takut kan untuk masuk ke dalam. Kemudian dengan penyampaian anggota akhirnya pelaku ini bisa diamankan. Nah, jadi singkat cerita, kejadian itu mengakibatkan luka 4 orang anggota keluarga, 4. Jadi orang tuanya, ayah dan ibu, kemudian neneknya, kemudian adiknya. Jadi kejadian itu berawal dari si pelaku ini. Pelaku ini bernama Uji ya, Utrajaya. Jadi ini punya kebiasaan yang kurang baik. Nah, jadi latar belakangnya yang bersangkutan itu mungkin karena pergaulan ini suka mengkonsumsi atau menghirup ibon. Anak lem lah kalau bahasa kita, kalau di Palembang itu galak ngelem. Kamu galak minum. Nah, mungkin karena pergaulan segala macam, akhirnya itu sehingga yang bersangkutan ini sering bahasa gitu tuh tantrum Mas Agus. Jadi dia ini tantrum. Jadi pada waktu itu ceritanya si pelaku ini mau minjem HP orang tuanya. Nah, minjem HP orang tuanya nggak dipinjemi. Kenapa nggak dipinjemi? Ternyata dia ini ya karena sering lem ibon terus mabok, karena nggak ada pekerjaan kan, ya sering menjual HP punya orang tuanya, pinjem barang-barang di rumah dijual. Jadi dari kasih HP malah tantrum, mungkinnya pengaruh lem ibon juga kan, mau mabok kan. Nah, jadi yang bersangkutan itu marah, kemudian berusaha mengambil HP secara paksa, ditolak oleh orang tuanya, sehingga dia lari ke dapur, nggak tahu cari apa, dapatlah cutter itu, mungkin dalam kondisi mabuk pada waktu itu. Ya. Akhirnya sempat terluka lah karena mempertahankan HP itu kan orang tuanya. Jadi memang alhamdulillah dengan layanan 110 ditambah alhamdulillah quick respon dari anggota kita langsung sikap. Waktu penangkapan tidak ada yang terluka tambahan maksudnya Bang dari informasi awal. Alhamdulillah nggak ada yang terluka dari pihak tersangka pelaku ya. Karena alhamdulillah dengan
kepiawaian dari Babin Kamtibmas sama Kanit Reskrim lah membujuk korban ini sehingga korban ini mau diamankan pada waktu itu. Jadi bisa kita amankan dengan tanpa pelaku ini terluka. Tapi pada waktu itu kita utamakan dulu korban karena korban ini kan terluka, jadi kita bawa ke langsung bawa ke rumah sakit. Kemudian kita bantu perawatannya karena kebetulan juga keluarga korban ini kan termasuk keluarga yang ya dikatakan kategori menengah ke bawah lah ya, karena mungkin ya itu tadi salah satu faktor sehingga terjadi hal demikian. Dari hasil pemeriksaan lanjutan Bang, itu dari si pelaku ini apakah ada rasa penyesalan atau memang karena pengaruh zat adiktif tadi itu saraf-saraf mulai rusak ini? Mungkin dari pemeriksaan sementara kita. Bisa jadi karena kan berdasarkan ada penyesalan kemarin Bang. Kalau awal-awalnya ya mungkin karena masih bawaan Ibon itu kan termasuk kalau kita untuk mabok itu kan zat adiktif yang murah, nggak mahal. Kalau sabu nggak nyari duit lagi kan, cari uang. Jadi mungkin bawaan itu waktu awalnya sih masih tantrum lah, kalau kita ngomong tantrum. Jadi tantrum, tapi setelah beberapa hari, setelah pemeriksaan 2 hari, masuk ke dalam kita lakukan penahanan pada yang bersangkutan. Besoknya kita ambil pemeriksaan lanjutan dan ketemu orang tuanya ya menyesal dan atas perbuatan itu, dan ternyata pelaku ini juga merupakan residivis. Residivis, ada kasus pencurian kalau tidak salah di wilayah Muara Enim. Untuk proses hukumnya bisa lanjut sampai Bang? Untuk saat ini proses hukumnya sudah kita limpahkan ke kejaksaan, tinggal menunggu hasil dari penelitian kejaksaan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat perkara akan disidangkan. Nah, mungkin dari kejadian kemarin sebelum-sebelumnya nih Bang, apakah ada kejadian serupa terkait masalah pengaruh narkoba atau zat adiktif, akhirnya ada konflik antar keluarga ataupun seperti apa Bang sebelum-sebelumnya Bang untuk di wilayah kita? Kalau untuk kejadian ini, untuk pelaku dengan korban ini sebenarnya sudah sering kejadian, cuman mungkin tidak dilaporkan ke kita pihak kepolisian. Nah, ini juga sebagai sosialisasi juga lah ke masyarakat. Kita sebagai masyarakat, sebagai tetangga, kami menyampaikan himbauan apabila menemukan hal demikian, kejadian KDRT, kemudian mungkin apalah keributan, silakan langsung hubungi 110 sehingga itu bisa ditangani segera cepat. Karena jangan sampai seperti sekarang kan ya, ada yang viral kemarin tuh, ada yang korban sudah 3 tahun dia niaya di dalam, ya karena itu tadi, karena mungkin setelah 3 tahun sampai ya mungkin lama, mungkin sudah banyak yang luka baru ketahuan, karena mungkin ketidakmauan dari warga setempat untuk memberikan informasi cuek. Nah, ini mungkin dengan adanya kejadian, mari kita sama-sama memberikan informasi kepada, boleh ke pemerintah setempat atau kalau memang ada Babin Kamtibmas di wilayah itu, kemudian Babinsa. Kalau enggak, silakan lapor 110 sehingga bisa dicek apa kebenaran dari laporan tersebut. Jadi kalau polisi sudah masuk di situ, apakah itu akan jadi bimbingan dulu untuk si kejadian-kejadian, misalnya ada yang melapor, tidak harus langsung dipidana berarti Bang ya, misalnya ada kejadian ribut sementara bisa direlay atau bisa. Itu namanya, kalau kami punya namanya problem solving ya. Problem solving yang bisa dilakukan oleh Babin Kamtibmas. Jadi kalau ada ya maulah perkelahian yang antara anak-anak dengan anak-anak atau remaja, yang ini ya bisa, kalau memang ini bisa diselesaikan di tingkat bawah, di tingkat desa dengan melibatkan Babin Kamtibmas. Dan kita juga kan ada melalui metode restoratif justice. Ya memang kejadian kemarin itu cukup menyayat, tapi di sini Kapolsek ini sudah memberikan arahan lah, satu-satunya dengan 110. Jadi memang sebelum-sebelumnya nih kita lihat di media sosial, media cetak atau media lain, kiprah Polsek Merapi Barat ini cukup ketat ini Bang. Ada jalan macet turun, jalan lubang turun, alhamdulillah.
sampai ke apa mengunjungi ngasih bantuan dan segala macam. Siap. Jadi memang harapan kita masyarakat juga peduli di sini berarti Bang ya. Jadi jangan polisi siap di sini melayani memang karena sebagai pelayan pengayom masyarakat, masyarakat juga kita dorong untuk apa ikut serta aktif. Nah, jadi mungkin kasih pendapat dikit atau kasih saran dikit Bang untuk sahabat PWI Lahat Podcast ini. Baik. Untuk menjaga Kamtibmas atau seperti apa Bang? Baik, jadi gini, jadi ada namanya bantuan polisi 110 ya. 110 itu apabila ada kejadian, ada yang butuh apa yang informasi terkait dengan kepolisian itu bisa menelpon 110. Mau nanya misalnya ada lamaran polisi atau apa bisa ke 110 juga. Jadi segala itu bisa ke 110. Dan kami dari Polsek Merapi itu juga punya inovasi namanya lapor Pak Kapolsek. Nah, jadi lapor Pak Kapolsek itu kami membuat layanan lapor Pak Kapolsek melalui nomor WA. Ya tujuannya apa? Tujuannya supaya mendekatkan masyarakat. Masyarakat ini kadang-kadang kalau yang warga desa itu kan kadang kita di kabupaten itu kan identik takut datang ke kantor polisi gini. Uji jemu takut datang ke polisi. Makanya dengan sekarang kan sudah ada media sosial bisa lewat WA sehingga nanti kita arahkan kalau dia harus buat laporan secara resmi itu harus datang ke kantor polisi. Jadi kita bisa mengetahui banyak informasi-informasi yang terjadi di masyarakat. Nah, selain lapor Pak Kapolsek, kami juga punya program yang namanya lapor di medsos. Kita punya IG Polsek Merapi, FB Polsek Merapi maupun TikTok. Jadi masyarakat tuh bisa lapor di situ, bisa menginformasikan ada kejadian balap liar, ada kejadian macet, ada kejadian tabrak, laka lantas. Nah, itu insya Allah nanti kami dari ada tim yang akan menjawab dan akan merespon hal tersebut dan akan menyampaikan kepada kami sehingga kami bisa langsung datang ke lokasi. Nah, contohnya yang mitigasi kami terkait dengan kemacetan itu salah satunya. Jadi dengan layanan itu kami bisa memonitor di mana lokasi titik macet sehingga kami bisa melibatkan personil khususnya yang piket untuk segera datang ke lokasi untuk melakukan penguraian. Nah, dan hal tersebut bukan hanya dari tugas dari anggota piket atau anggota Polsek Merapi, tapi sebelumnya kita sudah melakukan kolaborasi dengan para stakeholder. Stakeholder ini dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kemudian para pelaku usaha yang melakukan penyebab macet di wilayah Merapi itu kan salah satunya itu disebabkan oleh transportasi angkutan batubara ya tahun lalu di 2025. Kalau di 2026 kan per Januari tidak lagi. Di 2005 itu kita melibatkan para pelaku usaha transportir maupun perusahaan tambang supaya bekerja sama untuk bagaimana mengurai kemacetan tersebut. Salah satunya mitigasi kita berkolaborasi dengan Satlantas Polres Lahat maupun Dishub dan juga para pelaku usaha transportir sehingga apabila ada macet kita bersama-sama di situ bagaimana memitigasi kemacetan. Contoh, anggota sudah datang, kemudian pihak transportir harus menyiapkan untuk memperbaiki tim rescue untuk memperbaiki kendaraan sehingga kemacetan bisa diurai. Dan salah satunya juga dibantu oleh Satlantas dengan kita memasukkan ke kantung-kantung parkir. Ya. Dan contohnya kalau perusahaan itu kita meminta bantuan berkolaborasi dengan sementara tidak mengeluarkan kendaraan sehingga tidak terjadi penumpukan di situ. Dan awal-awalnya kami dengan Kasat Lantas juga memasang beberapa CCTV di beberapa titik yang menjadi lokasi yang sering terjadi kemacetan sehingga kita bisa memantau di situ. Memantau di situ ketika macet maka tim segera bergerak untuk melakukan penguraian.
Satu lagi Bang ini Bang, ini kan tadi sudah pesan masyarakat ini sudah, kita ini ada namanya perjalanan karir ini Bang. Siap. Nah, ini isu-isunya ini udah 2 tahun lebih kalau nggak salah Bang ya. Hampir 2 tahun. Setahun 5 bulan lah. Setahun 5 bulan. Jadi hampir 2 tahun, setahun 6 bulan. Nah, mungkin selama menjabat sebagai Kapolsek Merapi, karena isu-isunya bakal keluar ini. Tapi kita tunggu aja nanti. Tapi mungkin pesan ke kesan pesan sama mungkin ke anggota Bang, itu gimana sih? Kalau ke personil kami, anggota Polsek Merapi, saya benar-benar luar biasa lah. Tim kita, khususnya seluruh anggota Polsek Merapi yang sudah membantu kami, terus juga melaksanakan tugas dengan baik. Selama ini bagaimana respon cepat apabila ada kejadian, ada pelayanan kepada masyarakat, dan kami harapkan itu terus ditingkatkan, dipertahankan minimal, sehingga citra baik Polri itu baik. Dan alhamdulillah juga terima kasih kepada rekan-rekan media ya, rekan-rekan media PWI Lahat yang tergabung dan seluruh media online, media ini di Lahat. Kami cukup banyak terima kasih. Selama ini media di Lahat luar biasa, saling berkolaborasi, memberikan informasi yang akurat, informasi yang baik, khususnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Oke, kita cut dulu Bang sementara, kita ngopi dulu. Jadi rekan-rekan tunggu sebentar lagi, masih ada perbincangan lagi dengan Pak Kapolsek. Kita kali ini kopi Robusta Lahat dulu. Siap. Mantap lah. Ya, kembali lagi kita sudah ngopi tadi, ngopi kopi Lahat, rajanya kopi. Kali ini kita kembali lagi ke tema. Tadi selama bincang-bincang ini yang selalu disampaikan Pak Kapolsek ini masalah 110. Ini layanan darurat Polri. Tapi memang alhamdulillah ternyata di tangan beliau quick responnya juga cepat. Nah, tapi masih ragu ini. Bagaimana kalau kita tes dulu 110 ini memang benar atau enggak ini? Boleh teman dari ini mungkin Pak Ketua PWI Lahat boleh bisa bantu di sini dulu. Pak Ketua PWI, kita tes dulu ini. Memang benar apa enggak 110 ini? Hentikan dulu. Ini langsung telepon aja Bang ya? Di sini pakai ini aja. Ini, biar ini. Nah, biar enggak. Nah, coba. Nah, jadi gini cuma tidak. Langsung deh. Bilang gue ada keributan di sini. Ada keributan, bilang aja di sini ada keributan. Kita tes, datang nggak mereka ke sini? Ya, ini aja. Kita tes dulu. Kalaupun memang ini ya kita berarti harus adanya perbaikan. Ada pengumpulan massa mungkin Bang lebih pasnya. Iya. Jadi nggak salah pengumpulan massa. Ada pengumpulan massa ini. Ada massa yang menggeruduk ke sini, ya. Itu aja. Nanti malah Kapolres yang datang Bang. Gak apa-apa, biar ini kan. Selamat sore dengan operator 110 Lahat, ada yang bisa dibantu? Nah, selamat sore Pak, ini dengan Edi, Ketua PWI Lahat, dan saat ini berada di Kabupaten Lahat Pak. Ingin melaporkan, Ya, baik, Pak Edi. ingin melaporkan di kantor PWI Lahat sedang ada keramaian Pak. Ada orang mau buat ribut-ribut aja. Orang mau ribut ke kantor PWI Lahat Pak. Orang mau apa Pak Edi? Mendatangi kantor PWI Lahat. Pengancaman, Pak. Bukan pengancaman, Pak. Perihal kayaknya ingin menyerang kantor PWI Lahat Pak. Oh, siap-siap, baik Bapak. Mengganggu ketertiban berarti Pak. Iya, mengganggu ketertiban Pak. Untuk itu kami segera mohon bantuannya Pak. Baik Pak Edi, bisa minta tolong nomor HP-nya Pak Edi? 08 Baik Bapak, nanti akan dihubungi Bapak Kapolres Lahatnya Pak ya untuk ke TKP. Siapa itu saja ditunggu karena posisinya sangat membutuhkan bantuan Pak. Oh baik Pak Edi, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak. Oh,
mungkin nggak apa-apa nanti Ya, di kita tunggu. nggak harus ditunggu atau coba kita ini aja bang, dijelasin aja ke mau nggak enak aja bang. Nggak apa-apa. Nggak apa. Kita tunggu. Jadi kita misalkan lihat. yang kan di telepon Kita tunggu Pak nih, Mata. nanti kalau datang nggak dia? Kalau nggak datang berarti kan artinya layanannya ini bohong. Kemudian kalaupun memang artinya ada operator kita yang harus kita evaluasi seperti itu. Jadi Tapi kita seperti- juga perlu masukan dan saran lah. Siap. Tapi Ini- memang dari bukti ini bang sudah bang ini kami. Nggak apa-apa, kita lihat dulu. Mereka datang lah. Siap. Tapi memang ternyata ini teman-teman PWI Lahat Podcast ternyata ini langsung dipraktekkan tadi seperti kata Pak Kapolsek kita tadi. Jadi layanan 110 ini Polri. Betul. Polri. Tapi ketika penelpon itu berada di satu titik di wilayah tertentu, Iya. maka akan dikoneksikan ke Polres terdekat. Polres terdekat, Jadi betul. tadi kita dengar sendiri Pak Edi menelpon, ternyata langsung connect ke Polres Lahat, operator Polres Lahat. Ternyata memang benar, alhamdulillah. Jadi masyarakat pokoknya jangan takut, jangan ragu. Di sini teman-teman Polri kita ini siap, dan ini memang dari inovasi Pak Kapolri juga Pak ya. Betul. Memang harus tuh meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi mungkin nanti ya silakanlah mungkin dari rekan-rekan menyampaikan pada keluarga. Contoh misalnya tidak harus ada kejadian. Yang penting jangan hal-hal yang minta cari istri, cari suami, ya mungkin susah itu, nggak ada. Artinya bukan kalau cuma misalnya nanya mau buat laporan kehilangan KTP, karena kan kita kan perlu informasi nih, mau nanya sama siapa bingung, mau nanya tetangga juga belum pernah buat, bisa ke laporan ke 110. Silakan nanti dicoba dari HP masing-masing. Dan itu ketika kita menelpon, misalnya telepon dari Pak Agus ya, Ya, bagus. itu kan kalau apalagi kalau HP kita terdata waktu pendaftaran nama Agus, itu akan terdata Pak, nama Pak Agus. Kalau Pak Agus bohong ini dengan Pak Budi, ternyata di HP kita itu terdata Agus, maka pasti Agus. Dan itu kemungkinan ya laporan bohong gitu. Tapi kalau yang ini untuk bahan liputan, jadi bukannya untuk dijadikan contoh. Jadi memang jadi intinya kita gini, pembuktian, kalau Pak. bisa dengan layanan ini jangan juga dijadikan kadang dibuat mainan. Ya, betul. Intinya Betul. jadi benar-benar kita membutuhkan bantuan polisi, maka menelpon 110. Misalnya ada kebakaran, Ya, betul. ada kecelakaan, ada pencurian, ada terjadi keributan, tawuran segala macam, silakan lapor 110. Ya baik Pak Edi. Ada keramaian apa itu Pak Edi? Izin Pak Edi. Orang mau apa Pak Edi? Oh, perihal apa Pak? Oh, siap. Mengganggu ketertiban Pak ya. Baik Pak Edi, bisa minta tolong nomor HP-nya Pak Edi? 08 nanti akan dihubungi Pamapta Polres Lahatnya Pak ya untuk ke TKP. Ada lagi Pak Edi? Oh baik Pak Edi, terima kasih. Selamat sore. Dari Pak Edi ada mengganggu mendatangi kantor PWI nih, mendatangi kantor PWI masa mendatangi kantor PWI. siap. Laporan dari 110 Pak. Iya, Nanti kita kumpul cek fungsi dulu Pak. siap. Yuk kumpul kita.
gerak. 4 gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tadi ada laporan masyarakat kosong sangat bersama Pak Edi memberitahu kalau ada keributan di kantor PWI. Hari ini sore ini kita langsung ke kantor PWI untuk melihat kantor tersebut. Ya, ada pertanyaan? Siap gerak. Melaksanakan tugas, bubar jalan. Yang ributnya di dalam nggak? Langsung baik. Yang ribut di dalam nggak? Langsung baik. Yang ributnya di dalam, langsung baik. Terima kasih. Nah, jadi Pak Agus, Siap. inilah bukti bahwasanya Betul, quick Pak. respon dari 110. Kami ucapkan selamat ke Pak Heri yang sudah mengikuti juara 1 lomba TPTKP di Polda Sumatera Selatan. Bagaimana Pak Agus? Betul. Jadi maaf yang Pak, di- sebelumnya ini. Jadi yang bikin ribut siapa nih Pak Agus? Iya. Pak Kapolsek yang bikin ribut ini. Jadi tadi kami tes 110 Bang. Jadi memang ini di podcast PWI Lahat Podcast. Jadi kami ini siaran. Jadi pengen pembuktian nih. Jangan nanti cuma sosialisasi 110 ternyata nggak ada bukti. Ya. Awalnya agak takut, tapi ternyata kalau mau tes silakan. Kapolsek nantang kami siap. Ternyata ketika ditelepon ternyata benar teman-teman, langsung datang karena kan tadi beliau bilang ketika ditelepon koneknya ke Polres Ke operator. terdekat, operator Polres terdekat. Ternyata tadi Pak Edi yang nelpon, ternyata langsung connect wilayah hukum Polres Lahat, langsung ditelepon, langsung diangkat, operator langsung. Ternyata yang datang juara 1. Ini ketua timnya nih, juara 1 TTKP dan olah TKP HUT Bayangkara di Makobrimob. Siap. Pak Heri dan tim. Alhamdulillah juara 1. Jadi Pak Agus Mas Agus yang bikin ribut itu rupanya Pak Kapolsek Merapi. Kapolsek yang bikin ribut. Siap. Tapi jadi rekan-rekan di sini kita bukan prank, maksudnya Pak izin mohon maaf bukan prank, tapi memang di sini ternyata Kita membuktikan kita bahwasanya pembuktian, layanan 110 itu respon cepat dari Polri apabila ada laporan masyarakat. betul. Maka Polres terdekat akan menyampaikan ke layanan terdekat. Misalnya di wilayah Lahat, maka yang datang itu kemungkinan besar dari Pamapka. Tapi kalau dia dari Polsek misalnya Kikim Selatan, maka nanti dari operator ini akan menghubungi Polsek terdekat, misalnya di Kikim Selatan. Nah, kalau di Merapi maka ke Merapi Selatan. Mudah-mudahan kurang lebih 15 menit, tergantung jarak, maka akan datang ke situ. Kita punya SOP sesegera mungkin. Maksimal 15 menit sudah datang ke TKP. Jadi manfaatkan layanan 110 bila butuh bantuan polisi. Mungkin Pak Heri juga ingin menyampaikan sesuatu terkait layanan quick respon 110 ini. Ya, kalau kita menerima laporan secara langsung dari laporan 110 langsung dari operator langsung memberitahu ke Pamapka. Pamapka langsung bergerak ke TKP. Untuk wilayah di Untuk wilayah kota. Polres Lahat sekitaran.
Jadi Pamapta ini kalau kita tahunya dulu Samapta, Sabara, jadi personel Polri yang ibarat P3K. Jadi penanganan pertama itu dari Samapta dan Sabara ini yang akan turun terjun ke lapangan. Ya. Nanti dari mereka ini akan berkoordinasi apakah itu masuk Laka atau masuk reskrim dan Ya. masuk yang lainnya. Ya. Gitu. Jadi mungkin di sini karena beliau-beliau ini tetap masih kerja ini, jadi mungkin Pak Kapolsek izin menyampaikan juga mungkin closing statement untuk kawan-kawan di sahabat PW Latkes. Baik, terima kasih Pak Agus sudah mengundang kami dalam kegiatan positif ini. Jadi kami menyampaikan silakan manfaatkan layanan bantuan polisi 110 ini untuk apabila ada kejadian-kejadian menonjol yang ada di masyarakat, insya Allah akan ditanggapi oleh operator dan akan disampaikan ke jajaran atau polsek terdekat atau Pamapta kalau di wilayah yang berada di wilayah dekat Polres. Kemudian kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus berbuat baik. Ya, apa yang didengung-dengungkan oleh Bapak Kapolda, jangan lupa berbuat baik dan tanamkan dalam diri kita, sudahkah kita berbuat baik pada hari ini? Kalau kita belum bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat jahat. Terima kasih. Jadi rekan-rekan, itulah penyampaian dari Pak Kapolsek. Memang untuk quick respon ini memang sudah sering disampaikan oleh Pak Kapolres kita juga, Pak AKBP Nopi Edianto SIK MIK, terus di saat apel dan pertemuan-pertemuan dengan Kapolsek. Jadi teruslah berkarya Bang, teruslah sukses, sehat terus. Jadi teman-teman sahabat PW Latkes, jangan lupa like dan subscribe PW Lat Podcast. Selain di YouTube juga ada di IG, TikTok dan Facebook. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.